Sophia for the better part of 6 months right now. You literally, you can't really see anything down there. I can see it. Bam. Dude, that Right fucking there. Right. The idea of the technological equivalent. Halo, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ferlin. Jadi kali ini kita akan melihat kengerian dari film bergenre horor yang berjudul Butterfly Kisses tahun 2018, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pembuat film yang menemukan sebuah kaset misterius, di mana kaset tersebut berisi proyek mahasiswa tentang legenda urban yaitu Peeping Tom, dan karena ingin membuktikan kebenaran rekaman itu, dia pun malah terjebak dalam teror legenda tersebut. Dan apa yang terjadi? Film diawali dengan vlog burik dari seorang mahasiswi bernama Sofia pada tanggal 3 Maret tahun 2004, di mana vlog itu dibuat di kamar buluknya yang dihiasi gambar-gambar mengerikan. Sofia yang ketakutan pun mengungkapkan jika dia dan temannya yang bernama Flat sering mendapatkan teror dari seorang jurik bertopi sulap yang ia namai sebagai Blinkman alias pria kedip, di mana teror itu terjadi setelah dirinya menggarap sebuah proyek dokumenter di terowongan keramat. Dan kini Sofia yang merasa ajalnya semakin dekat meminta siapapun yang menemukan video rekamannya untuk segera menghancurkannya. Dan Sofia pun menambahkan jika saat ini dirinya tidak bisa berkedip karena sosok Blinkman yang telah melakukan pengintaian sedang bersiap untuk menghabisinya. Terlebih setiap dirinya mengedipkan mata, sosok Blinkman semakin mendekat hingga muncul tepat di depan wajahnya. My name is Sophia Crane. It's March 3rd, 2004. I don't know how much longer I can go without blinking. Singkat cerita, 11 tahun kemudian scene beralih pada seorang produser bernama Gavin yang mengajak kameramennya bernama Eric untuk merekam apa yang dirinya temukan di basement rumah barunya. Morning, fellas. Come on in. Alright, now if you can see me, it was right under here. Sontak mereka pun merasa heran saat menemukan kotak aneh yang bertuliskan jangan ditonton di basement tersebut, dan rupanya kotak ini berisi kaset video dokumenter yang digarap oleh Sofia dan Flat di tahun 2004, di mana setelah menonton vlog Sofia, Gavin pun penasaran karena Sofia ini terlihat melotot sepanjang video dan tidak pernah mengedipkan matanya. Lantas ia yang penasaran dengan apa yang terjadi memutuskan untuk menonton semua rekaman ini. Terlebih saat ini ia merasa jika rekaman ini bisa menjadi film, apalagi film ini bisa terinspirasi dari kisah nyata yang akan membuat para penonton penasaran. Namun mereka tidak tahu jika video-video ini berisi kutukan sosok Blinkman. Little mystery, little riddle, if it were. And the very first one that I pick up says, "Whole project, she's stressed out a little bit," and then it got a little upsetting. Film major. So already we're simpatico. I edited together myself. Took their film. Kemudian isi rekaman ini diawali dengan liputan Sofia yang berada di depan terowongan kereta api angker yang berada di pinggiran hutan Maryland, di mana menurut mitos yang beredar, terowongan bernama Ilchester ini dihuni oleh sosok mengerikan yang bernama Blinkman. Behind me stands the Ilchester Tunnel, home to the B&O. Singkat cerita, setibanya di pusat kota, mereka pun mewawancarai beberapa warga Akamsi untuk mencari informasi tentang sosok Blinkman yang menjadi mitos di wilayah tersebut, di mana menurut kesaksian beberapa warga, jurik Blinkman ini memiliki wujud pria yang mengenakan topi sulap dengan sebelah mata yang besar yang sangat mengerikan. Tak cuman itu, mereka pun mendapatkan informasi bagaimana cara memanggil sosok Blinkman, di mana mereka harus menatap terowongan Ilchester selama 1 jam penuh di tengah malam tanpa berkedip. Dirasa mustahil untuk dilakukan karena keburu matanya mengering. Sofia dan Flat yang ragu pun bergegas melakukan peliputan. Behind me stands the Ilchester Tunnel, a throughway for the B&O Railroad. Unless I'm a ghost right now, then no. If I saw him, I'd be dead. The kind of creature that you can summon up, so there is a ritual. Singkat cerita, mereka pun menemui sejarawan kota bernama Profesor Lek untuk menanyakan informasi tentang sosok Blinkman ini. Dan sama dengan yang warga ungkapkan, Lek mengungkapkan jika sosok Blinkman ini memiliki ciri-ciri fisik mirip jurik di film The Babadook, di mana sosok ini memiliki kuku tangan yang tajam. Dan menurut beliau, jika mereka berhasil melakukan ritual melotot selama 1 jam penuh, sosok Blinkman pun akan mendatangi orang yang telah memanggilnya. Dan tak cuman itu, Lek pun menambahkan jika
setiap calon korbannya berkedip, sosok Blinkman ini akan semakin mendekat dan terus mendekat hingga pada akhirnya Blinkman pun akan menghabisi korbannya. Namun meskipun begitu, sebagian orang percaya jika sosok Blinkman ini hanyalah mitos semata untuk menakut-nakuti bocil agar tidak mendatangi terowongan Ilchester. He's a class of supernatural creature called a Flimmengeist. The twist is that once you've seen him, Peeping Tom is a Flimmengeist that you can actually bring into view. I'm pretty sure there's only, I don't know, I think you'd be pushing the limits, I think, of a human anatomy. Di malam harinya, Sofia dan Flat pun langsung mengajak seorang juara melotot tarkam bernama Sam untuk melakukan ritual pemanggilan Blinkman, di mana Sam ini merupakan pria yang mampu bertahan tanpa berkedip paling lama di kota ini. Hingga di jam 12 malam, mereka pun langsung memulai ritualnya. Alright, dude, so right down there is Ilchester Tunnel, and we're gonna have you standing right over. so Sophie, this is kind of like, Alright. Namun jelas saja sebagai manusia biasa, Sam hanya mampu bertahan selama 14 menit tanpa berkedip, dan itu berarti tidak ada seorang pun yang mampu melakukan ritual tersebut. Alright. Di keesokan harinya mereka pun tidak menyerah, di mana Flat memiliki ide untuk memasang kamera di depan terowongan agar bisa merekam kemunculan sosok Blinkman. Terlebih ia yakin jika sistem kamera pada dasarnya sama persis dengan mata manusia. We're using our good camera to document this. I want to be able to document that, okay? Technically that would be blinking. Technically that would be blinking. Hingga di malam harinya, setelah hampir 1 jam menunggu, Flat dan Sofia pun terlihat begitu cemas menanti kemunculan sosok Blinkman. Namun akhirnya Flat pun merasa sangat kesal saat menyadari upayanya tidak membuahkan hasil. Sepulangnya ke rumah, Sofia yang mengecek hasil rekaman pun seketika semeringah saat melihat kemunculan sosok berpakaian hitam di videonya. Hingga sesaat kemudian, Sofia pun meminta Flat untuk menambahkan kecerahan video dan mengedit rekaman tersebut agar Blinkman bisa terlihat jelas. Feldman, look right there. Yeah, no. Do you see that? Oh my gosh, I think Holy oh my gosh. Alright, this is it. This is as close as I can get with that. Like, still being able to see shit. So you ready? Sontak mereka pun senang parah saat berhasil merekam kemunculan sosok Blinkman secara jelas. Holy shit! Oh my gosh. Di keesokan harinya, Sofia dan Flat terlihat mempresentasikan proyek video dokumenter mereka di hadapan dosen pembimbing bernama Eva. Namun setelah melihat video tersebut, Eva yang menganggap video tersebut hanyalah editan semata, merasa jika video ini tidak pantas untuk dijadikan materi. Terlebih menurutnya, Flat dan Sofia hanya berusaha mencari sensasi. An excellent effect. This is for real. This is not the project we talked about. Hingga sesaat kemudian, Eva meminta mereka untuk mengulang tugas proyek dokumenternya. Did you have that tape in your hands? Di perjalanan pulang, Sofia yang kesal terlihat mengungkapkan unek-uneknya. Terlebih saat ini, mereka harus mengulang tugas penggarapan proyek video dokumenternya. That's what I'm saying. Like, obviously, we're still learning. Like, singkat waktu, Flat yang sedang mereview hasil rekaman pun langsung menunjukkan penampakan Blinkman yang ia temukan di dalam setiap videonya. Lantas sambil menunjukkan video penampakan sosok Blinkman, Flat mengungkapkan jika sosok tersebut semakin lama semakin mendekat setelah kameranya mati. Dan benar saja, saat mereka melanjutkan pencarian, Sofia pun secara jelas melihat penampakan Blinkman yang semakin mendekat mengikuti mereka. There. Okay, so it's like a giant bird, right? Setelah menemukan beberapa penampakan sosok Blinkman, Sofia pun menyadari jika matinya kamera dianggap oleh Blinkman sebagai kedipan mata. Every single time we turn the camera on and off and it blinks. Selang beberapa saat kemudian, Flat langsung melakukan tes kedip kamera untuk membuktikan teorinya tersebut. Blink test take 7. Blink test take 13. Tanpa diduga, teori yang mereka yakini terbukti benar, dan bisa kita lihat sekarang, sosok Blinkman yang semakin lama semakin mendekat terlihat melambaikan tangan ke arah kamera. Halo guys. Sepulangnya ke rumah, Flat yang menyadari kameranya terkena kutukan memiliki sebuah ide jika dirinya harus tetap membuka kameranya agar sosok Blinkman tersebut tidak semakin mendekat. Lantas saat Flat pergi BAB, Sofia pun merasa ngeri saat melihat gambar Blinkman di buku jurnal milik Flat. Now the most logical thing for me to think of is, is close-up, is a grand reveal. Hey Lily.
Hingga saat malam semakin poek, Flat yang sulit tidur seketika panik saat melihat penampakan sosok Blinkman di rumahnya, dan sekarang bisa kita lihat sosok Blinkman yang bersetelan sulap pun terlihat cukup jelas di cermin tembok. Tom could come and get me at any moment, or just being humiliated. Beberapa hari kemudian, Flat yang ketakutan semakin mengalami depresi akut setelah sosok Blinkman semakin hari semakin mendekatinya, hingga saat Sofia datang untuk mengambil kaset rekaman. Flat yang menyadari jika dirinya akan mati, mengungkapkan jika Sofia akan menjadi korban selanjutnya, apalagi kamera yang sudah terkutuk ini selalu kembali lagi meskipun ia sudah berusaha untuk membuang dan menghancurkannya. Mendengar hal itu, sontak membuat Sofia panik dan langsung pergi. Stop! Do you think it was me that pressed record for this? No, he knew. You're next. But you'll win another award! Di keesokan harinya, Sofia pun syok parah saat melihat berita rekaman kematian Flat yang ditemukan tewas dengan kondisi yang aneh, dan kini Sofia pun menyadari jika dirinya akan menjadi korban selanjutnya. Authorities report that the strange death of a local man leaves more. Beberapa hari kemudian, Sofia yang mendapatkan kaset rekaman CCTV pemberian orang tua Flat bergegas memutar video tersebut, di mana sebelum kematiannya, Flat yang akan mematikan kamera terlihat mengambil ancang-ancang untuk melawan sosok Blinkman, karena menurut perhitungannya, satu kedipan lagi sosok Blinkman akan tepat berada di hadapannya. Feldman sent this the night that he died. He crouched down in front of the mirror. Namun untungnya, Flat pun merasa lega karena sosok ini tidak muncul, tapi tiba-tiba sungguh naas, Flat pun harus tewas setelah di jumpscare sosok Blinkman yang sangat-sangat mengerikan. Rupanya setelah sosok ini menyasar kamera, kini si Blinkman langsung menyerang Flat yang pernah melihat sosok ini lewat rekaman kameranya. Singkat cerita, beberapa hari setelah kematian Flat, Sofia yang kini giliran mendapat teror terlihat mengalami ketakutan akut, di mana kini jauh lebih parah karena sosok ini langsung terkoneksi dengan mata Sofia yang membuatnya harus menahan kedipan selama mungkin, atau sosok ini akan semakin mendekatinya, di mana hal itu membuat Sofia takut untuk berkedip, bahkan membuatnya takut untuk tidur. To bed early last night. I was so tired, and I don't know how I got there. Hingga di keesokan harinya, seperti yang kita lihat di awal film, Sofia yang putus asa pun akhirnya membuat vlog agar orang yang menemukan kaset rekamannya segera menghancurkan rekaman ini karena dirinya tidak mampu untuk melakukannya, di mana rekaman ini selalu kembali ke tempat semula, dan kini Sofia berniat untuk melakukan sesuatu untuk mematahkan kutukan Blinkman meskipun terlihat sangat ekstrim. Sungguh di luar akal, Sofia yang sudah tak tahan menahan kedipan pun akhirnya merobek retinanya menggunakan beling, namun diceritakan Sofia pun tidak mampu selamat dari kejadian tersebut. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana setelah mengetahui teror mengerikan yang dialami oleh Flat dan juga Sofia, Gavin terlihat menunjukkan rekaman video penampakan Blinkman pada seorang editor berkelas bernama Andi. Terlebih ia yakin kematian Flat dan juga Sofia merupakan ulah dari kutukan Blinkman, akan tetapi Andi merasa jika penampakan tersebut hanyalah tipuan murahan agar video dokumenternya viral, apalagi efek hitam putih dalam video tersebut mempermudah mereka untuk menyamarkan hasil editannya. Di keesokan harinya, Gavin yang berusaha mencari petunjuk terlihat mendatangi rumah seorang profesor bernama Lek. Sebelum memulai wawancara, Gavin terlihat menunjukkan hasil rekaman video dokumenter Sofia dan Flat. Namun di saat itu pula, serupa dengan apa yang Flat alami, Gavin terlihat mencoret-coret buku sakunya dengan simbol aneh. Setelah Profesor Lek menonton video, Gavin langsung menanyakan pendapatnya tentang sosok Blinkman yang dialami oleh Flat dan juga Sofia. Terlebih Lek merupakan orang yang membuat Flat dan juga Sofia penasaran pada sosok tersebut. Akan tetapi serupa dengan Andi, Lek menganggap jika penampakan tersebut hanyalah efek editan. Lantas karena Gavin terus memojokkannya, Lek yang kesal pun langsung mengusir Gavin. So what we just watched is your opinion is that it's fake. You wouldn't be involved in their disappearance, would they?
seems awfully not weird to me. please. Singkat waktu setelah pembuktiannya tidak dipercayai, Gavin terlihat membuat sebuah website agar netizen bisa melihat dan menilai keaslian penampakan Blinkman dalam video tersebut. Like, why would it only show up after the peeping Tom? I don't know. You're the one that's got documented. I think it's completely faked. Hingga setelah videonya diupload, Gavin pun membayar acara radio untuk mendengar pendapat netizen tentang video tersebut. Just hang it up and find something else that you might be good at. It would be something in 2004 to address with them. Namun Gavin malah mendapat hujatan dari netizen yang menganggap penampakan sosok Blinkman di video tersebut hanyalah gimmick semata, hingga tak lama kemudian mereka pun mendapat telepon dari direktur film Blair Witch yang memberitahukan pendapatnya, di mana Eduardo mengungkapkan jika video dokumenter Butterfly Kisses bisa meraih kesuksesan tanpa perlu memberi embel-embel kisah nyata. Eduardo pun menambahkan jika video dokumenter tersebut memiliki konsep dan kisah yang bagus seperti film garapannya. Namun meskipun memberi komentar positif, Eduardo merasa jika hal ini tidak lebih dari sekedar konsep film yang unik. You know, it doesn't look completely genuine to me. You know, I think there's. Singkat cerita, sepulangnya ke rumah, Gavin tak bisa menahan tangis saat melihat surat tagihan yang akan jatuh tempo. Apalagi dirinya telah mengeluarkan $200.000 untuk melakukan pembuktian, hingga sesaat kemudian Eric yang datang langsung menenangkan Gavin. Namun di malam harinya, Eric pun panik saat mendapatkan pesan dari Gavin yang akan melakukan ritual pemanggilan Blinkman. Kemudian Eric yang khawatir mengajak timnya untuk mendatangi terowongan Ilchester untuk menjemput Gavin. Melihat tripod milik Gavin, mereka yang panik langsung bergegas pergi menuju terowongan. Where's the camera? Did he take the camera? Sesampainya di terowongan, mereka pun berusaha memanggil Gavin untuk kembali. Gavin! Singkat cerita, setelah Gavin dinyatakan menghilang, Eric pun mendapatkan telepon dari Andy yang memberitahukan tentang temuannya di video dokumenter yang Gavin kirim, di mana jika rekaman sosok Blinkman yang sedang menghabisi flat di Jeddah, dari mata Blinkman mereka bisa melihat sudut pandang saat sosok ini melihat Flat dan Sofia melakukan pemanggilan di depan terowongan. Dan kali ini Andy pun mulai percaya jika penampakan Blinkman di video tersebut bukanlah gimmick semata. Hingga di keesokan harinya, Eric dan timnya bergegas membuka paket yang Gavin kirim ke kantornya. Sophia Crane, this is from the found footage. This is the package that... Setelah mengecek barang yang dikirim Gavin, Eric yang menemukan kartu akses ke kamar hotel Pintu Merah bergegas mengajak timnya untuk melakukan pengecekan. Does anybody see the Panasonic, the DVX? Melihat kamar hotel yang acak-acakan, mereka pun merasa jika ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi kepada Gavin. Where are the tapes? Sontak mereka pun syok parah saat menemukan jasad Gavin yang tewas dengan kondisi ketakutan dan juga dengan mata yang melotot. Rupanya ini alasan Gavin yang bersikeras ingin membuktikan sosok Blinkman. Rupanya setelah ia menonton rekaman tersebut, kutukan pun berpindah pada Gavin. Waspadalah kalian dan jangan berkedip. Dan film pun sudah berakhir. Jadi gimana? Apa kalian terhibur atau malah takut? IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut saya ya cocok aja lah. Mungkin segini saja untuk review film Butterfly Kisses. Jangan lupa subscribe dan saya Ferlin pun pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.